Indonesia, yang terletak di cincin api Pasifik, memiliki banyak gunung berapi bawah laut yang tersebar di berbagai perairannya. Beberapa gunung berapi bawah laut ini adalah 1. Gunung Banuawuhu, lokasi dekat Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Gunung ini berada sekitar 400 meter di bawah permukaan laut dan pernah membentuk pulau kecil, tetapi kemudian terkikis oleh ombak. Banuawuhu dikenal sebagai salah satu lokasi penyelaman yang menarik. 2. Gunung Submarin Kawiyo Barat. Lokasi, kawasan Laut Sulawesi. Dekat perbatasan Indonesia dengan Filipina. Ini adalah gunung berapi bawah laut aktif dengan puncak sekitar 1.800 meter di bawah permukaan laut. Penelitian menunjukkan aktivitas vulkanik di area ini. 3. Gunung Hobal. Lokasi, dekat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Gunung Hobal berada di kedalaman sekitar 600 meter di bawah laut dan terletak di dekat gunung berapi daratan, Gunung Ileape. 4. Gunung Emperor of China. Lokasi, Laut Banda. Gunung berapi bawah laut ini cukup aktif dan dikenal oleh para ilmuwan karena aktivitas geotermalnya. 5. Gunung Neuwerker. Lokasi, Laut Banda. Dekat Laut Seram. Gunung ini berada di kedalaman sekitar 3.000 meter di bawah laut. Dan meskipun tidak terlalu terkenal, gunung ini merupakan bagian dari rangkaian vulkanik bawah laut. 6. Gunung Komba, Gunung Batu Taraf. Lokasi, dekat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Meskipun sebagian besar berada di bawah laut, gunung ini memiliki puncak yang muncul ke permukaan sebagai pulau kecil, yaitu Pulau Batu Taraf. Gunung ini aktif dan sering mengeluarkan letusan kecil. Potensi dan risiko. Gunung berapi bawah laut di Indonesia memiliki potensi bahaya seperti tsunami jika terjadi letusan besar atau longsoran bawah laut. Namun, mereka juga kaya akan keanekaragaman hayati dan menjadi objek penelitian geologi serta destinasi wisata bawah laut. Berikut adalah informasi lanjutan mengenai gunung berapi bawah laut di Indonesia, yang melibatkan potensi geologi, ekosistem, serta manfaat dan tantangan. 1. Aktivitas vulkanik dan potensi bahaya. Gunung berapi bawah laut di Indonesia aktif secara geologi dan dapat memicu fenomena berikut. Letusan vulkanik. Letusan bawah laut biasanya kurang terlihat dibandingkan dengan gunung darat. Namun, letusan besar dapat menghasilkan debu vulkanik, gelombang panas, dan ledakan piroklastik. Tsunami. Jika ada longsoran bawah laut atau letusan besar, tsunami dapat terjadi, seperti yang pernah dialami dalam sejarah Indonesia di beberapa wilayah. Peningkatan suhu dan gas beracun. Beberapa lokasi memiliki emisi gas seperti CO2 dan SO2, yang berbahaya bagi ekosistem. 2. Ekosistem dan keanekaragaman hayati. Gunung berapi bawah laut menciptakan lingkungan unik bagi berbagai organisme laut. Terumbu karang vulkanik. Banyak gunung ini menjadi habitat bagi karang yang tumbuh subur di lereng-lereng vulkanik. Komunitas hidrotermal. Lubang hidrotermal yang memancarkan air panas mengandung mineral, menciptakan ekosistem kaya akan mikroba ekstremofil, cacing tabung, dan organisme laut lainnya. Lokasi perikanan. Wilayah vulkanik sering menjadi tempat konsentrasi ikan, menjadikannya sumber penting bagi masyarakat nelayan setempat. 3. Manfaat gunung berapi bawah laut. Gunung berapi bawah laut menawarkan banyak manfaat. Sumber daya geologi. Beberapa gunung berapi menghasilkan deposit mineral seperti belerang, tembaga, emas, dan mangan. Potensi energi panas bumi. Di masa depan, energi dari aktivitas panas bumi bawah laut bisa dimanfaatkan. Pariwisata bahari. Menyelam di lokasi vulkanik bawah laut, seperti di sekitar Banuawuhu, menjadi daya tarik wisata. 4. Penelitian dan pemantauan. Studi mengenai gunung berapi bawah laut masih terus berkembang. Teknologi pemantauan. Menggunakan kapal riset dan drone bawah laut (ROV) untuk memantau aktivitas vulkanik. Pemetaan bawah laut. Untuk memahami topografi dasar laut, potensi bahaya, dan distribusi gunung berapi bawah laut. Kolaborasi internasional. Penelitian bersama antara ilmuwan Indonesia dan negara lain, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Contoh kejadian dan fenomena terkait.
1. Letusan batu taraf tahun 2006 sampai tahun 2008, Gunung Komba menghasilkan aktivitas letusan berulang, membentuk kepulan asap yang terlihat hingga beberapa kilometer di atas permukaan laut. 2. Tsunami Krakatau, 1883, letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang diikuti oleh longsoran bawah laut menyebabkan tsunami besar. Meskipun bukan gunung bawah laut, ini menunjukkan bagaimana aktivitas vulkanik di laut bisa memicu bencana besar. Tantangan yang dihadapi. 1. Kurangnya data. Karena keterbatasan teknologi dan biaya, banyak gunung berapi bawah laut belum dipelajari secara rinci. 2. Risiko ekosistem. Aktivitas manusia, seperti eksploitasi mineral dan pariwisata berlebihan, bisa merusak habitat laut. 3. Mitigasi risiko. Meskipun ada potensi bahaya, Indonesia masih membutuhkan infrastruktur pemantauan bawah laut yang lebih baik untuk peringatan dini.